Halo guys, hari ini aku sama istriku dan hari ini kita mau bikin konten tentang rezeki setelah menikah. Ya, biar gak gabut aja ruangan ini. Jadi kita punya ruangan ini, yang biasanya aku bikin buat konten sih buat kerja. Tapi ya biar gak gabut gitulah. Biar bisa having some time with my wife dan siapa tahu ini bisa jadi rezeki tambahan ya setelah menikah. Oke, dimulai dari mana sayang? Gimana? Hmm, rezeki kamu setelah menikah ada perubahan nggak dari sebelum sama setelah? Ada nggak perubahannya? Banyak banget sih. Gimana Memang tuh? kamu ini memang sumber rezeki sih. Wih. Jadi kalau aku sebelum nikah itu kamu tahu sendiri kan, aku dulu itu Hmm, gak punya aset apa-apa. Gak hmm. punya aset Punya apa-apa. tahu, kamu punya Supra. Iya, cuma Supra itu. Cuma Supra jelek. Mungkin kalau banter dikit mungkin udah terbelah jadi dua mungkin. Nah, by the way kamu tahu kalau aku nggak punya aset Hmm, apa-apa, kenapa kok kamu mau paksa sama aku sih? karena setiap orang itu punya potensi ya. Nah, tapi lagi-lagi potensi itu balik lagi dengan usaha yang dia miliki. Lah, kamu memiliki usaha yang besar. Jadi aku berpendapat waktu saat itu, kayaknya nih orang jadi deh kayaknya kayak gitu kan. Jadi akhirnya em, setelah dibantu sholat tahajud juga, akhirnya ya udah ketemu ketemu juga jawabannya gitu loh. Salat istikharah apa salat Sholat tahajud? tahajud sih kalau aku waktu itu. Salat tahajud dikasih tambahan pertanyaan mungkin itu ya. Hmm. Jadi lah kalau misalkan banyak kan orang yang bilang, wah yang penting nikah sih jadi Hmm. lanjutan. Gimana Ya, menurutmu? Kalau kamu kalau menurut kamu kayak gitu? em, kalau dengan konsep nikah se rezeki itu ngikut, menurut aku ya kesiapan mentalnya dulu sih. Itu rezeki pasti akan ikut juga. Tapi kalau cuma sekedar nikah, tapi tanpa kesiapan mental, kesiapan finansial, kalau nggak salah satu deh yang mana nih yang mateng gitu kan. Kalau salah satu yang mateng, pasti yang lain pasti ngikut gitu. Iya, soalnya kan kayak banyak orang yang, wah ya, ya nikah dulu gitu. Mm-mm. Padahal mereka nggak mikirin, ada juga kan, mereka nggak mikirin ke depannya bakal kayak gimana, Mm. mau ngasih makan apa istriku gitu kan, Ya. mau tinggal di mana istriku Mm-mm. gitu kan. Nah, tapi ada juga loh orang-orang yang mikir di saat seperti ini ya, misalkan kayak aku Mm. itu, nikah sih, rezeki akan diberikan. Kalau Mm. sebenarnya kita lihat di Al-Quran kan sebenarnya ada bahwa kita, kalau misalkan pasangan tidak memiliki rezeki dan mereka memutuskan untuk menikah, pasti akan ada rezeki setelah menikah. Mm. Tetapi balik lagi kan, orangnya gimana? Dia Mm. sebelum nikah udah kerja kan, apa Ah, belum? ya. Ya kan? Ada kan yang orang yang belum kerja, yang penting nikah sih. Mm. Itu yang mungkin akhirnya jadi agak rancu gitu ya. Yang Iya. rancu antara nikah nanti rezeki akan datang Iya. sendirinya. Karena dia kan nggak ada usaha kan. Kan kita bekerja itu sebagai ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Hmm, Gitu kan. Kayak gitu. bener banget. Terus selanjutnya Mana sih? Nyampe mana sih? yang kedua. Nah, soal keuangan nih. Oke. Ya, kita. Nah, soal keuangan nih. Gimana nih kita mengatur si keuangan ini nih setelah menikah nih kita? Kayak mana tuh? Ya, pasti setiap pasangan kan beda-beda ya. Hmm. Mereka punya caranya masing-masing. Ada yang semua dikasih ke istri, ada yang enggak, ada yang istrinya kerja, bahkan ada yang kemarin itu minta Hmm. dinafkahin sama istrinya, Oh, iya. minta hak asuh anak. Udah mau pisah malah minta siapa itu? Ya intermezzo aja ya itu ya. Harga diri sebagai seorang laki-laki itu di mana gitu kalau misalkan minta Hmm. nafkah ke istri gitu Iya ya kan. benar. Nah, mungkin perbedaannya dulu pas awal-awal kita nikah karena mungkin masih rezekinya masih sedikit ya, kamu tahu Hmm. sendiri aku juga pendapatanku cuma segitu. Terus akhirnya ya aku belum bisa ngasih
sebanyak itu sih, sebanyak sekarang, dan belum bisa setransparan itu karena memang pendapatan masih sedikit gitu. Maksudnya kalau ada duit tambah-tambahan, aku tabung dikit-dikit. Tapi sekarang karena udah lumayan banyak ya, sekarang aku berusaha setransparan mungkin sama kamu sih. Jadi setiap bulan itu kita hitung-hitungan gitu kan. Kita Iya. hitung-hitungan, pendapatanku sebulan ini segini, terus uang segini itu bisa dipakai buat apa aja gitu kan. Jadi kalau dulu istri masih kerja, sayangku ini masih kerja dulu. Dan dulu dapat kerja pun dari kenalanku juga. Jadi walaupun awalnya itu aku nggak pernah nyuruh kamu kerja kan waktu itu. Cuma karena ada kesempatan terbuka waktu itu, aku kasih ke kamu. Iya. Nah, justru malah pas ini nih yang menariknya dari Allah Subhanahu wa taala dalam ngasih rezeki itu, dulu karena aku ngelihat istriku banyak mengeluh ya di perusahaan yang dia kerja waktu itu, akhirnya aku kayak harus bertekad lah sebagai laki, gimana aku caranya biar istriku nggak kerja kayak gitu, biar kamu nggak banyak ngeluh. Terus waktu itu kita berdua ngobrol, terus aku nanya, kamu minta berapa untuk biar kamu nggak kerja di orang gitu kan. Terus istriku bilang segini, dan aku bilang insya Allah Allah bakal kasih. Dan terbukti Allah ngasih, dan bahkan lebih banyak kan, lebih Iya. banyak dari sebelumnya. Jadi memang Alhamdulillah. ya alhamdulillah banget, memang Allah itu yang ngerti lah. Kalau misalkan eh, karena tekadku biar istriku nggak kerja, atau bahkan kalau aku kerja aku minta tolong istriku kadang-kadang kayak beberapa waktu lalu kan aku ngajak kamu keliling untuk kerja juga gitu kan. Ya jadi mungkin kayak gitu sih. Setelah kamu Justru setelah kamu nggak kerja malah lebih banyak rezeki yang datang. Itu menariknya rezeki secara Islam kayak gitu sih. Oke. Jadi oh ya, di samping itu kan akhirnya tanggung jawab kita terlihat jelas gitu loh. Dan aku ngasih kamu beberapa, dan kamu yang tahu kan berapa pengeluarannya kita. Jadi untuk makan semua itu masih istriku, karena aku emang udah kasih nafkah buat istri, dan sebagian untuk istriku sendiri, yang sebagian untuk kita berdua. Jadi mana-mana kalau yang beliin makan sih istriku sih. Itu istriku suka ke resto. Kadang aku dulu ini ya, karena aku dulu bisa dibilang orang nggak mampu sih. Jadi aku agak kaget sebenarnya waktu nikah sama istriku ini. Jadi istriku ini suka banget ngafe, suka banget makan di luar. Yang hitungannya nggak dikit pengeluarannya, tapi gimana ya? Kalau aku melihat itu sebagai beban, justru mungkin aku melihatnya Allah masih akan membuat itu jadi beban buat aku. Tapi karena aku nggak ngeliat kamu sebagai beban, sebagai cara untuk biar kamu nyaman, biar kamu bahagia, akhirnya ya udah ada terus gitu kan. Rezekinya alhamdulillah. Soal untuk aku suka ngafe, suka beli makanan sama orang, atau suka saya makan di luar ya. Itu kenapa sih? Karena aku menganggap ketika aku mengeluarkan uangku untuk membeli sesuatu, itu nanti akan kembali lagi ke aku gitu loh. Jadi nanti akan diganti sama rezeki-rezeki yang lain. Kayak gitu. Karena ketika kita membeli sesuatu ke orang, orang itu bersyukur karena kita udah beli makanannya dia, kayak gitu kan. Jadi kayak kita didoakan gitu loh. Secara tidak langsung loh ya. Iya, Kayak iya. gitu. Jadi kenapa aku suka beli-beli di luar, karena anggap aja itu lagi membagi rezeki, kayak Bagi gitu. rezeki gitu. Dan teringat salah satu ceramahnya Ustadz Basalamah itu, dia bilang kalau misalkan nih si A punya uang 100 juta, terus dia mau beli sesuatu yang harganya 100.000 gitu untuk makan, tapi dia ngerasa oh ini mahalan 100.000, aku cari yang 10.000-an aja lah, ada lah 10.000-an gitu. Terus ada si B yang dia sama punya 100 juta, terus dia memilih makan, oh 100.000 gampang lah gitu. Tapi mindsetnya adalah dia menikmati karunia Allah gitu. Iya, kayak gitu. Jadi cara istriku tadi menjelaskan itu kan, cara kamu
menikmati karunia Allah kan, Iya, dengan benar. berbagi-bagi rezeki, dengan makan di luar, itu kan, kayak gitu. Jadi ya jalan terus lah rezeki itu. Mm-mm. Alhamdulillah, insya Allah belum pernah ngerasain kesusahan nggak sih? Amin. Iya, semoga jangan sampai lah, na'udzubillah min dzalik. Em, Kira-kira ada nggak perbedaan cara kamu memandang rezeki ketika kamu setelah nikah sama sebelum nikah? Ada nggak? Kalau cara pandangku sebenarnya, kalau sebelum nikah sebenarnya lebih kayak, ya udah Allah pasti bakal ngasih lah, Mm-mm. apapun caranya kayak gitu. Yang penting kita ikhtiar, terus kita doa, insya Allah bakal dikasih gitu. Tapi setelah nikah sih lebih ke mindset itu tadi sih, karunia, Mm-mm. menikmati karunia Allah. Karena dulu aku benar-benar hemat gitu. Tahu sendiri, Mm-mm. aku benar-benar beli ini itu kayak misalkan beli pastry. Mm. Aku belum pernah beli pastry sebelum sama kamu gitu loh. Karena aku nganggep pastry itu bisa buat beli lalapan gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi, kalau kita menahan-nahan harta yang kita miliki, akhirnya Allah ngasih rezekinya ya Ya mampet udah, gitu loh. gitu-gitu aja kan. Iya, karena ya udah kamu maunya hidup lifestyle-nya ya hemat terus, ya kamu Mm-mm. bakal hemat terus gitu hidupnya kayak gitu. Mungkin itu sih cara pandangnya setelah menikah Mm. sama kamu. Kalau kamu, Kalau aku setelah nikah sama sebelum nikah kayaknya sama aja sih. Sama-sama suka jajan gitu kan. Bukan jajan yang kayak seblak atau apa ya, bukan kayak gitu ya. Jajan apa ya gitu. Makan di luar kali ya, atau kita ngafe atau kita ke resto orang-orang kayak gitu sih. Nah, ini pertanyaannya khusus kamu nih. Kamu merasa terbebani nggak sih dicap sebagai pencari nafkah sebagai laki-laki? Gimana tuh? nggak sama sekali sih. Karena Enggak. memang kalau kita sebagai seorang muslim ya harus Ah, dipahami bahwa memang man is the provider of the woman gitu. Kita harus bisa memberikan, makanya jadi aku dulu sebelum nikah sama kamu, aku benar-benar berdoa sama Allah sih. Dan insya Allah sampai saat ini doa itu pun terus berjalan. Yaitu doanya ke aku ke Allah adalah, ya Allah aku mau menikah, janganlah membuat istriku hidup dalam ketidaknyamanan. Kalau misalkan punya anak, jangan berikan ketidaknyamanan, berikanlah fasilitas terbaik mungkin yang aku bisa berikan kepada mereka sebagai seorang laki kepada keluarganya gitu. hmm, Jadi memang seharusnya laki-laki kayak gitu sih. hmm, Kalau aku melihatnya ya memang harus merasa bahwa dia sanggup dan nggak boleh mengeluh, karena mengeluh itu ya wajar sih, manusia mengeluh hmm, wajar. Cuma memang kita harus lebih apa ya, sebagai laki-laki itu harus lebih banyak kerjanya daripada ngeluhnya. Karena iya, banyak orang laki-laki kan yang mereka itu ngeluh dengan keadaannya mereka kayak gitu. Akhirnya mereka nyuruh istrinya kerja biar bantu di keluarganya kayak gimana gitu. Tapi ya aku bukan bukan menjelekkan orang laki-laki yang menyuruh istrinya kerja ya, tapi mungkin cara Allah untuk ngasih laki-laki yang memang benar-benar tekadnya adalah untuk memprovide keluarganya, mungkin ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu, mungkin lebih besar, orang tahu ya kayak gitu sih caraku melihatnya sebagai hmm. pencari nafkah utama. Oke, 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 diterima. Oke. Terus cara kamu mensyukuri rezeki yang udah dikasih sama Allah tuh secara langsung ya itu kayak gimana? Selain kita mengucap syukur alhamdulillah dengan sholat 5 waktu, apalagi yang kamu lakukan? Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke sedekah kita kan, Ya, ya. dan sedekah ke istri juga, ke kamu. Hmm, Jadi ya kita anggap, aku sih sekarang menganggap semua uang yang dikeluarin untuk orang lain dan bukan untuk aku adalah caraku untuk bersyukur. Kayak gitu sih. oke. Kalau kamu, ya gimana? Ya, sama. Em, Kan rezeki kan dari Allah. Jadi kita harus membagi itu juga ke hamba-hamba Allah yang membutuhkan gitu kan. Hmm, Cara Allah memberi rezeki ke orang kan kayak gitu. Kamu dikasih rezeki masa nggak mau bagi-bagi?
Iya, makanya. ke yang membutuhkan gitu kan. Mm-mm. Kan kamu tadi mention tentang kamu hemat banget kan sebelum nikah gitu kan. Ada nggak sih cerita tentang seberapa hematnya kamu di zaman dulu atau di beberapa tahun yang lalu gitu? Ada nggak ceritanya? Jadi ya banyak sih sebenarnya. Cuma mungkin aku kilas balik waktu benar-benar aku ngerasa bahwa aku benar-benar hemat tuh waktu SMP sih. Oh Baru ya. mulai ngerasain itu sejak SMP. Karena apa ya? Jadi dulu itu bisa dibilang pas SMP itu rumahku termasuk salah satu yang paling besar di antara Hmm, teman-temanku. Anehnya, sangku justru malah yang paling dikit di antara oke, teman-temanku. Jadi uang jajannya ya. iya, waktu aku SMP itu uang jajanku cuma 2.000 sih, cuma dikasih 2.000 Hmm, sama eh ya pokoknya dikasih 2.000 untuk setiap harinya. Sedangkan waktu itu SMP aku teman-temanku kebanyakan 5.000 gitu. hmm, Jadi makanya sampai pas SMP itu aku sampai dikatain jaloan sama oke. anak-anak. Ya karena aku sukanya jaluk panganannya arek-arek. Karena Hmm, ya itu tadi sih, uang saku cuma 2.000 bisa buat dia apa coba gitu kan. hmm, Akhirnya kadang pun kalau misalkan kita mau kemana gitu, misalkan mau merencanain main di warnet gitu, aku sampai nggak ngeluarin uang jajan sama sekali. Jadi uang 2.000 itu aku simpen cuma bawa bekal dari rumah gitu. oke. Nah terus dari SMP terus benar-benar ngerasain ketimpangan itu waktu SMA. Hmm, Jadi pas SMA itu teman-teman udah pada bawa kendaraan sendiri-sendiri kan. hmm, Sedangkan aku waktu itu jalan kaki. Jadi rumahku ke sekolah itu sebenarnya 15 menit, butuh waktu 15 menit. Jadi mungkin ada yang ngira bahwa jalan kaki mungkin cuma butuh 5 menitan gitu kan, dekat dari sekolah. Nah, sedangkan waktu itu nggak sedekat itu, 15 menit. Eh, dan kadang naik sepeda, kadang jalan kaki, tapi lebih seringnya jalan kaki waktu itu. Dan yang benar-benar aku ngerasain ketimpangan itu dulu karena teman-teman udah bisa pada bawa kendaraan sendiri ya, akhirnya ada saat-saat di mana aku nggak bisa ikut nongkrong gitu sama teman-temanku. hmm, Dan pernah di suatu saat itu aku beli apa namanya minuman, aku lupa minuman boba waktu itu kalau nggak salah. Itu harganya 7.000. Terus teman dekatku itu bilang, oh di kono sopo, dibeliin hmm, siapa gitu. Karena nggak mungkin gitu lah. Jadi waktu SMA itu aku uang sakunya naik dari 2.000 ke 5.000. oke. Jadi bobanya waktu itu harganya 7.000. Hmm, Nah, jadi kayak nggak mungkin gitu kan, hmm, harus 2 hari untuk bisa beli minuman boba itu. Akhirnya ya itu saking hematnya gitu loh. Waktu itu pengen nyoba aja lah, mumpung si uang saku kemarin masih sisa, akhirnya aku pengen nyoba beli boba itu sekali-sekali lah gitu itu kan. Terus ya kayak gitulah. Jadi waktu SMA itu benar-benar bisa dibilang eh, benar-benar ngerasain ketimpangan waktu SMA. Terus baru aku ngerasain nih hidup normal lagi itu waktu kuliah. Jadi waktu hmm, kuliah itu banyak teman-teman seperjuangan, kan banyak orang teman-temanku yang ngekos juga. Jadi eh, banyak ngerasain struggle-struggle waktu kuliah sebagai anak kuliah. Dulu ngontrak bahkan sampai kondisi kontrakannya itu sangat jelek dengan apa namanya? Bahkan tidur tuh cuma pakai karpet sama bantal doang gitu. Jadi ya se sehemat itulah hidupku gitu hmm, loh. Nggak karena apa ya, ya memang waktu itu aku cuma ngandelin dari orang tua aja dan masih belum mencari harta secara mandiri sih. hmm, Dan mungkin karena mindsetnya waktu itu adalah yang penting kuliah dulu, nanti kalau kuliah udah selesai baru cari kerja. hmm, Yang mana itu mungkin nanti akan aku ubah ya. Mindset itu akan aku ubah kalau misalkan kita punya anak nanti. hmm, Jadi eh pendidikan masih tetap penting, tetap kita biayain sampai kuliah. Cuma di samping itu kita tetap ajarin tentang nilai kehidupan gitu. Maksudnya nilai kehidupan adalah eh, kayak misalkan Rasulullah SAW itu kan dulu dia udah berdagang sejak umur 9 tahun hmm, gitu. Jadi mungkin kayak kita cari memfasilitasi dia, hmm, nggak manjain dia, tapi lebih kayak hmm, bagaimana dia akhirnya akan bisa survive hmm, secara mandiri dan nggak akan kesusahan gitu loh nanti waktu kalau misalkan udah selesai hmm, pendidikannya.
sampai kuliah gitu sih. Aku kan udah berdagang dari SMP, Pak. Nah itu makanya itu kamu coba ceritain gimana proses kamu berdagang sampai sekarang Ya. akhirnya Ya kurang nikah lebih ini. sama sih kayak kamu. Dulu tuh kayaknya uang jajan tuh sangat-sangat minim ya. Aku dikasihnya segitu, ya udah diterima aja. Dulu kayaknya waktu SMP juga kayaknya cuma 2.000 doang. Dan itu karena aku orang yang suka jajan, 2.000 nggak cukup dong. Mm-mm. Caranya gimana? Jualan. Jualan apa waktu itu? Banyak sih yang aku jual kayak aku melihat sesuatu kayak apa ya? Kalau zaman dulu tuh waktu kita pakai HP Nokia, ada yang namanya Garskin. Jadi kayak stiker yang ditempel di HP. Nah, itu aku jualan itu waktu SMP. Jualan berapa itu? Itu kayaknya berupa ya berapaan itu ya? Kayak satu HP tuh aku untungnya kayaknya 1.500 sampai 2.000. Tergantung HP-nya kan. Kan lumayan banget tuh buat uang jajan kan. Ya, Apalagi lumayan waktu banget. itu emang lagi booming-boomingnya. Terus waktu kelas 3 yang aku cerita kamu itu ini aib ya guys. Jadi nggak boleh diceritain. Takut ada yang tersinggung nanti. Itu terus SMA uang jajan itu cuma 50.000 seminggu. Udah sama bensin dan lain sebagainya, pokoknya 50.000 tuh seminggu. Ya nggak mungkin dong 50.000 seminggu tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Jadi ya apalagi ya aku jualan lagi. Apa aja bisa dijual sih. Aku lihat sesuatu yang booming aku jual. Aku lihat sesuatu yang booming aku jual. Sampai aku kuliah juga kayak gitu. Jadi kuliah juga aku tuh 50.000 juga nih seminggu. Jadi itu udah uang bensin, udah uang jajan. Bayangin anak kuliah kasih 50.000 seminggu. Coba bayangin deh. Gesah. Cukup nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi ya udah. Dan aku juga nggak berani minta lebih ya. Nggak tahu kenapa emang kayak ya udah dikasihnya segitu ya udah berarti ya apa disuruh ngelola segini gitu kan. Tapi akhirnya ya karena memang aku sukanya jajan ya nggak akan cukup. Ya kan, Harus cari gimana tahu aku caranya. ya harus jualan gitu kan. Dulu sempet jualan skincare Thailand atau apapun itu sih yang aku jual. Kayak teman-teman aku juga banyak yang tahu aku jualan sih waktu itu. Jadi jiwa entrepreneurshipmu sudah sejak SMP Iya, sebenarnya. sejak saat SMP. Karena kenapa? Karena aku merasa kebutuhanku tidak terpenuhi dari orang tua, jadi aku harus nyari sendiri gitu kan. Kayak gitu. Kita nggak bisa nih untuk kayak nungguin dikasih kan nggak mungkin. Kalau kita nggak ada usaha sendiri gitu kan. Iya. Ya gitu. Iya sih, memang itu kamu lebih keren sih sebenarnya. Karena kalau aku benar-benar itu ngandalin orang tua aja sih. Jadi karena mungkin waktu itu mindset yang ditanamin sama orang tua adalah yang penting kamu nilainya bagus, terus yang penting nanti kuliah cum laude, terus nanti bakal gampang nyari kerja. Jadi nggak pernah mindsetnya adalah untuk berdagang, berbisnis. Dan saat ini mungkin aku sudah sedang arah ke sana ya. Iya. Kayak kamu jualan gitu, tapi aku kan lebih ke jasa gitu. Jadi dengan berdagang itu sebenarnya rezeki lebih gampang, lebih besar, pintu rezeki itu lebih besar. Kalau aku nggak tahu hadis ini benar apa enggak, pokoknya aku pernah baca itu hadisnya kalau misalkan kita berdagang itu 9 pintu rezeki dibuka. Sedangkan kalau kita kerja sama orang ya cuma satu pintu rezeki. Benar. Tapi ya kembali lagi memang kayaknya nggak semua orang ditakdirkan untuk berdagang juga gitu kan. Ada yang memang mereka ya soalnya kalau misalkan semua orang berdagang siapa yang Siapa yang mau karyawan? ngolah gitu kan? Iya, susah juga gitu. Jadi memang Allah ya Maha Pemberi rezeki, caranya Allah pasti luar biasa lah. Kita rukun Islam ke-6, qada dan qadar, rukun iman ya, rukun iman, qada dan qadar itu benar-benar takdir itu udah ditentukan sama Allah lah. Yang penting kita usaha gitu kan. Jadi kesimpulan dari kamu, cara kamu nangkep rezeki itu gimana? Dari kita 20 menit ini kita ngobrol. Kayak take and give nggak sih? Kayak apa yang kamu kasih, apa yang kamu kasih kan? Gimana sih take and give itu kayak
Lupa bahasa Indonesianya. Take itu ambil, give Iya kan? itu beri. Beri kan. Jadi apa yang kamu beri itu itulah yang kamu ambil. Gitu loh, em, kayak aku nih, aku suka jajan, aku suka beli ini itu ke orang gitu kan. Itu kan gimana sih kita ini gini. Keliru. Kamu dijak aja aku kan tuh bingung sama kata-katanya. Jadi kesimpulannya gimana nih konsep rezeki yang kamu pahami gitu Oke, dari obrolan kita ini. jadi kalau kita kan selalu hubungkan rezeki itu sama Allah ya. Karena memang di hidup ini itu ada hablum minallah, hablum minannas. Kita nggak bisa kerja doang, nggak doa sama Allah. Doa dalam artian ini adalah sholat 5 waktu gitu kan. Di dalam sholat 5 waktu kita ada doa untuk meminta rezeki. Terus setelah sholat pun kita berdoa, pasti setiap orang pasti berdoa untuk minta rezeki yang berlimpah kan gitu kan. Aneh kalau misalkan ada orang nggak minta itu gitu kan. Pasti semua orang pasti butuh rezeki soalnya. Nah, tapi di satu sisi orang kalau misalkan sholat doang, mereka juga nggak akan dapat rezeki yang banyak. Dan kenapa kok bisa gitu? Karena di dalam surat Al-Insyirah Allah menyebutkan bahwa kita harus bekerja keras terlebih dahulu. Setelah kamu selesai dengan urusan duniamu, baru lakukan bertakwalah kepada Allah gitu. Ayat 7-8. Jadi Allah itu menyampaikan dunia dulu, terus akhirat. Nggak bisa terpisah, nggak bisa dunia aja, nggak bisa akhirat aja gitu. Terus juga kayak jadi kayak di surat Al-Jumu'ah itu juga disampaikan ayat 9 kalau nggak salah itu, kalau kita itu setelah melaksanakan sholat, carilah karunia rezeki karunia Allah seluas-luasnya, atau kebalik, aku lupa sih. Tapi intinya itu, jadi hablum minallah sama hablum minannas itu nggak bisa lepas. Kita nggak bisa sholat aja terus mengharapkan kita bakal dapat mobil gitu kan, nggak mungkin. Kecuali anak orkai mungkin beda lagi. Dapat warisan gitu ya. Ya, jadi kayak gitu sih. Memang kita harus sholat diimbangi dengan kerja keras, kayak gitu sih. Jadi ya itu sih cara aku memandang rezeki. Harus ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal. Nggak bisa ikhtiar aja, nggak bisa tawakal aja. Iya. Ya, aku setuju sama kamu juga. Oke, kamu ada tambahan lain? Udah kayaknya. Oke guys, jadi mungkin itu seputar rezeki kita sebagai suami istri, bagaimana kita memandang rezeki ya. Iya. Kita juga sedikit cerita tentang kehidupan kita sebelum nikah, gimana. Terus setelah nikah jadi kayak gimana, alhamdulillah. Sekarang insya Allah kita menunggu rezeki yang lebih banyak lagi sama Allah. Amin. Dan dari sebelumnya kita masih, istriku ini luar biasa, dia mau nemenin aku dari Supra sampai sekarang alhamdulillah udah punya mobil. Supra, jangan salah, itu Supra tuh. Supranya masih ada sih, tapi di rumahnya bapaknya istri saya. Jadi ya, istri saya ini luar biasa, mau nemenin aku di waktu-waktu susah. Sampai sekarang insya Allah kita sekarang hidup dengan nyaman, dan kita pasti pengen lebih nyaman lagi. Ya sekarang kita tinggal nunggu rezeki dikasih keturunan kayaknya. Amin. Semoga Allah segera kasih lah. Amin. Oke, jadi itu aja buat konten kali ini. Selanjutnya teman-teman ada nggak kalian mau kita bahas tentang apa? Tapi jangan politik ya. Nggak boleh bahas politik, oke? Ya di sini konten yang kita akan bikin akan lepas dari politik gitu. No politik, no Prabowo, no Ganjar, no Anies, no semuanya itu. Oke? Oke, ya udah. Terima kasih kalau misalkan kalian udah dengerin video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman.